Itu aturan, jangan dilanggar, bisa dihukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun, selamat malam sahabat Mitra TV Lampung. Jumpa kembali dalam dialog hukum yang sedang aktual. Zona hukum yang khusus malam ini akan membahas terkait dengan salah satu tahapan yang sangat krusial di dalam pemilu 2024, yaitu kampanye. Di episode terdahulu kita sudah membahas kampanye secara umum, jerat hukum dalam kampanye. Kali ini kita akan berbincang secara spesifik setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang membolehkan peserta pemilu untuk kampanye di lembaga pendidikan dan di fasilitas pemerintah. Untuk membahasnya telah hadir bersama kita dua narasumber yang sangat berkompeten. Saya kenalkan kepada pemirsa. Pertama, di persis sebelah kanan saya, Bung Erwan Bustami, SHMH, Ketua KPU Provinsi Lampung. Selamat malam. Selamat malam. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya. Di sebelah Bung Erwan, Bung Dr. Budiono, SHMH, akademisi dan pengamat hukum dari Universitas Lampung. Selamat malam. Malam, Bang. Terima kasih atas kehadiran sumbernya untuk dialog. Kita bincang-bincang santai aja ini, Bung Erwan, Bung Budi, karena kan memang ini tahun politik ya. Santai aja, kamu tegang. Iya, tahun politik udah mulai agak tegang-tegang, tapi kita ngobrolnya santai. Iya. Kita ke Bung Erwan dulu ya. Sekarang sudah, ini kan beberapa bulan ke depan ini tahapan yang penting kalau menurut saya ya, dari penetapan DCT, kemudian pendaftaran capres ya, kemudian kampanye. Nah ini sekarang udah DCT kapan? Ya, jadi sekarang ini terkait dengan pengajuan bakal calon DPRD dan bakal calon DPD. Sekarang ini kan hari ini hari terakhir penetapan status bakal calon DPRD maupun calon DPD yang mendapat tanggapan masukan dari masyarakat. Jadi tanggal 11 September ini terakhir ya, nih? Jadi setelah itu KPU nanti akan melakukan pencermatan DCT, penyusunan DCT, lalu daftar calon tetap akan ditetapkan tanggal 3 November 2022. Iya, 2023. Ya. 2023 ya. Oke. Setelah itu pendaftaran capres. Nah, kalau pendaftaran capres memang sampai hari ini kan peraturan KPU-nya masih diuji publik ya. Yeah. Domain pendaftaran capres cawapres itu ada di KPU RI. Kalau melihat dari draft peraturan KPU ini, pendaftaran capres dan cawapres ini tanggal 10 sampai dengan 16 Oktober 2023 ini. Iya, berarti ada dimajukan ya? Ya, karena kan menyesuaikan regulasi terbaru ya. Karena kan penetapan capres cawapres itu dia 15 hari sebelum masuk masa kampanye. Nah, kampanye kita tanggal 28 November, ditarik 15 hari menjadi 13 November dia harus DCT seperti itu. Oh gitu ya. Baik. Nah, kalau kampanyenya nggak ada perubahan, mulai 28 November 28 sampai dengan 10 Februari 2024. Iya. Oh, iya. Oke. Nah, bagaimana persiapan KPU Lampung untuk tahapan-tahapan ini? Ya, jadi kalau tahapan sih kita laksanakan udah track ya, sesuai dengan jadwal tahapan. Dia kan nggak boleh tidak dilaksanakan sesuai dengan template waktu yang sudah ditetapkan. Jadi setelah penetapan daftar calon tetap, nanti kita akan masuki masa kampanye. Nah, persiapan masa kampanye ini KPU tentu pertama akan berkoordinasi dengan stakeholder. Misalnya kita bentuk kampanye kan macam-macam ini, ada pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga ya, melalui media sosial, cetak, elektronik, juga kampanye dalam bentuk rapat umum. Nah, koordinasi dengan pemerintah daerah misalnya, kita mengkoordinasikan daerah-daerah mana, tempat-tempat mana, lapangan yang bisa digunakan untuk kampanye rapat umum. Nah, yang dilaksanakan selama 21 hari. Lalu misalnya alat pemasangan peraga, jadi tempat-tempat yang bisa digunakan oleh peserta pemilu memasang alat peraga kampanye ini semua kan harus kita koordinasikan, selain dengan ke TNI Polri, ke Bawaslu ya, dan stakeholder terkaitnya termasuk Komisi Penyiaran
Dewan Pers, itu harus kita koordinasikan sebelum masuk kampanye. Iya, karena kan memang sama penyiaran juga kan ada aturan-aturan khusus nantinya. Pemberitaan juga ya. Iklan-iklan gitu ada aturan khusus. Ada. Baik. Nah, nanti 28 November 2023 mulai kampanye. Nah, ini kan ada aturan baru nih, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65 tahun ini ya, yang diputuskan 15 Agustus 2023. Itu kan membolehkan untuk kampanye di lembaga pendidikan di fasilitas pemerintah. Tindak lanjut oleh KPU putusan ini? Ya, jadi sebenarnya kan kalau ngelihat pas putusan MK nomor 65 ini kan, kalau dulu peserta pemilu itu kan diundang oleh penanggung jawab kegiatan di fasilitas pendidikan ya. Kalau sekarang kan dia mendapatkan izin prasaja kan berubah. Nah, sebenarnya tindak lanjutnya KPU sudah membuat draft peraturan KPU ya, revisi PKPU nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye. Di sana diatur, dipertegas bahwa fasilitas pendidikan itu yang bisa digunakan tempat kampanye itu hanya sebatas perguruan tinggi, misalnya universitas, ya kan, politeknik dan lain sebagainya, tapi tidak masuk ke daerah pendidikan misalnya SLTA, SLTP, SD, nah itu tidak diatur di draft peraturan KPU. Kebijakan seperti itu, dan kampanye itu dilaksanakan di hari-hari weekend, Sabtu dan Minggu. Nah, kampanye bentuknya pertemuan terbatas dan tatap muka dialog seperti itu, yang sudah diatur di draft peraturan KPU. Tapi peraturan KPU ini kan pasti akan ada uji publik, ada konsultasi Komisi 2 dan harmonisasi juga dengan Kementerian Hukum dan HAM. Jadi masih kita tunggu juga. Masih ya? Masih. Jadi harus persetujuan dari DPR juga ini? Iya, konsultasi. Konsultasi ya? Oh iya, baik. Oke. Saya ke Bung Budiono nih. Putusan baru ini konsekuensi hukumnya apa ya? Ya, kalau saya sih ngelihatnya nggak ada hal baru lah. Ya. Oh, nggak ada hal baru? Gimana? Ada lah. Sebenarnya kan di Undang-Undang KPU yang lama, itu Undang-Undang Penyelenggara Pemilu kan sebenarnya itu memang ada pertentangan antara norma dengan penjelasan. Dan hanya dipertegas saja oleh MK bahwasanya di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah itu kan dibolehkan. Jadi di penjelasannya diboleh, sementara di normanya kan dilarang. Jadi sebenarnya itu pertentangan norma ya. Sebenarnya dalam pembuatan ya itu yang menimbulkan ketidakpastian. Hanya diturunkan sama PKPU, ada pidananya kan gitu. Sekarang kan ditegaskan harus diundang dan tidak memakai atribut partai. Saya rasa itu putusannya sangat bagus menurut saya, karena memang namanya kampanye kan adu gagasan, adu ide ya. Iya. Dan saya juga biarpun dibuka juga tempat pendidikan untuk diundang, saya yakin apakah kota dewan, calon kepala daerah, ke presiden itu berani juga di kampus gitu ya. Itu sudah tantang saya justru. Maka bagus menurut saya gitu ya. Kita lihat sebenarnya kalau ketika sekarang diundang ini kan kalau nanti alasannya ya untuk pendidikan nggak boleh, nggak datang. Padahal alasan untuk ngeles mau datang ya. Iya. Kalau dengan putusan MK ini kalau diundang kan jelas publik nggak ada larangan, nggak ada hambatan lagi untuk tidak datang. Ya adu gagasannya di perguruan tinggi. Ide cuman memang harinya aneh juga nih KPU. Sabtu Minggu siapa yang mau datang? Oh gitu ya? Iya dong. Kalau memang konsisten, hari kok ditentuin. Kalau saya hari kan bisa ditentuin. Waktu jangan maghrib misalnya kan ya boleh lah. Tapi kalau hari kan Sabtu Minggu siapa yang mau datang? Gitu ya? Di dunia kampus dan dunia pendidikan itu pada hari-hari Senin sampai Jumat. Ini hari Sabtu Minggu lagi. Ya. Kalau satu minggu menggalang mahasiswa itu kan susah. Kan kita apa itu mungkin untuk ini mengantisipasi terjadinya pelanggaran, karena kan di dalam kampus ya kan nggak pakai atribut partai kan ini gide gagas. Apalagi kan di kampus khususnya negeri itu kan ada ASN segala macam. Atau ASN datang kan nggak masalah kan datang kampanye. Kan nggak dilarang Pak Irwan. Melihat orang visi misi kan nggak boleh. Yang dijalankan betul. Kalau dipoto nanti dilihat nggak masalah. Hadir kampanye. Nanti kita hadir kan kita buat wajar. Masyarakat kita nggak bisa lihat visi misi dialogis. Apalagi di dunia kampus. Memang mimbar kebebasan akademik, kebebasan untuk berpendapat itu lainnya di dunia kampus. Jadi jangan menyayangkan itu ya. Mungkin ini masukan nanti bagi. Iya, kayak nggak setuju. Jadi kan KPU-nya justru takut malah Sabtu Minggu itu. KPU-nya justru takut kalau bilang Sabtu Minggu. Gimana Bung Erwan? Ya, itu jadi kan mau melaksana aja kalau KPU sih. Arah kebijakan ya. Regulatornya ada di pusat. Pusat. Implementasinya.
Tapi mungkin nanti masukan ini sampaikan aja. masukan Budi nanti Ya. kita sampaikan ke pimpinan. Iya. Kalau 1 minggu Jadi kalau rapat umum nggak boleh ya? Nggak boleh di kampus. Jadi di dalam kampus kampus tuh di ya. arah kebijakannya cuma pertemuan Jadi, terbatas dan kalau di Sabtu nggak Senin sampai Jumat kan mahasiswa yang tidak kuliah tadi ngeliat ada dialog, ada ini kan ini, kalau sengaja datang ke ini ya saya yakin tidak ada yang datang, itu sampai mengundang orang untuk Oke. Nah, tapi tadi ada kebijakan KPU membatasi kan bahasa putusan MK boleh di lembaga pendidikan, tapi ada kebijakan nanti SD, SMP, SMA Ya, itu tidak saya bilang ada. tadi. Itu gimana? Ya. Setuju nggak? Kalau Hanya SD, dibatasi SMA, kampus. saya sepakat kalau perguruan Sepakat tinggi, ya? karena di tingkat SMA sendiri, bahkan kampus sendiri, di tingkat yang semester 1 misalnya, itu kan ada mahasiswa yang belum juga bisa memilih. Nyoblos ya. Oh, jadi udah pas ya. Pas kalau Karena saya. kan ada pro kontra. Tapi kalau fasilitas pemerintah, ya beda juga dengan dunia kampus tuh fasilitas pemerintah bukan kan? Kalau yang negeri kan, kalau swasta kan nggak masalah kan. Oke. Tapi kalau fasilitas pemerintah memang agak riskan saya kalau untuk di ini dia harusnya diperketat. Nah, kalau di draft yang kalau biasanya sih kalau draft pasti kecenderungan disetujui ya. Kalau untuk biasanya ya. Saya kalau 1 minggu. Oke, ini nanti masukan nih. Iya. Nah, masukan. Saya mengundang juga kalau dibolehin kan gitu. Buat surat cinta. Iya. Kan masih draft masukan. Nah, kalau untuk yang di fasilitas pemerintah, KPU rencana kebijakannya gimana? Pembatasannya Ya, gimana? Fasilitas pemerintah itu kan selagi mendapatkan izin ya dari penanggung jawab. Iya. Iya. Sama saja pemberlakuannya. Ini kan menggunakan fasilitas pemerintah. Iya. Iya. Jadi maksudnya gimana? Boleh di kantor pemerintah? Iya, jadi kan atau di kalau SDG misalnya atau fasilitas gimana nih? pemerintah yang ada di Ah. tempat pendidikan tuh misalnya kan arah kebijakannya itu misalnya di lapangan, di kantor gedung serbaguna, Oh. di halaman atau tempat lain yang tidak digunakan pada saat proses belajar dan mengajar. Seperti itu. Di GSG fasilitas pemerintah. Iya kan kampanyenya kan Iya. bukannya seperti Ya. yang mau yang Iya kan, rame-rame Ya. Pertemuan terbatas itu kan dialog dan diatur kan. Diatur, Kalau ya. misalnya pertemuan terbatas tatap muka dan dialog itu kalau kampanye tingkat nasional itu pesertanya terbatas maksimal 3.000. Kalau dia misalnya kampanye tingkat provinsi maka pesertanya maksimal 2.000. Kalau di tingkat kabupaten itu 1.000, ada batasan-batas peserta. Berarti ini yang saya tangkap untuk kampanye di kampus nih itu hak ya, bukan kewajiban ya. Siapa yang berani? Iya, iya, berani. nggak Iya, peserta berani, iya. memanfaatkan itu ya. Di satu sisi kita dorong kampus juga berani, gitu kan, mengundang. Di Oke. sisi lain, para calon, baik itu caleg maupun nanti pilkada atau presidennya pun siap nggak? Berarti dengan putusan MK ini nanti bisa peserta pemilu yang aktif untuk memohon kampanye di kampus atau kampus yang mengundang. gitu. Saya yakin para BEM-BEM ini akan mengundang terutama capres, kepala daerah untuk Gitu untuk ya? menyampaikan visi misi. Pilkada. Iya, karena diuji tuh Iya, iya. apa visi misi, tujuan bagaimana mereka kampanye kan gitu. Nah, kalau yang untuk membandingkan aja nih yang lain. Kalau untuk sebelum ada putusan MK itu memang itu tidak dibolehkan atau gimana Sebenarnya kan aturannya? di apa penjelasan Karena kan masyarakat ini juga bingung ada Iya. putusan ini. Ha. Iya. Kalau dilihat di penjelasan pasal 280 itu kan boleh. Undang-Undang 7 2017 ya pemilu ya. Dijadikan yang jadi masalah ini kan batang tubuhnya Batang tubuh melarang. dengan melarang, tapi penjelasannya diperbolehkan dengan Syarat. undangan pihak yang bertanggung jawab seperti itu. Undangan pihak Iya, berarti tidak boleh sifatnya bawa atribut pasif. kampanye. Tapi Tidak dengan boleh bawa putusan atribut MK ini peserta pemilu bisa aktif mohon untuk Diizinkan. kampanye. Oh gitu. Ini nggak ada masalah Nggak sebenarnya. ada masalah. Sebenarnya Bukan hal yang baru sebenarnya, beda Ini frasa baru aja, karena untuk Frasa. memastikan antara frasa yang satu dengan penjelasan ada perbedaan pertentangan. apa tujuan yang menggugat di MK itu ya? Nggak ada yang prinsip ya. Enggak, karena memang di peraturan KPU-nya Iya. ini Iya, iya. dilarang, ada Iya. pidananya kan gitu. Cuma memang kan pro kontra itu kayaknya sudah diakomodir oleh Iya. KPU karena kan ada statement KPAI sampai statement loh, Komisi Perlindungan Anak menyesalkan boleh kalian. Ternyata ini sudah terjawab. Ya kan bang perguruan tingginya nggak sesuai. Hanya boleh di kampus. Di kampus. SD, SD nggak boleh. SD nggak sepakat juga. Oke, Sepakat juga. siap. Mana SD apa dia bisa Iya. memilih? kan? Kalaupun SMA masih ada juga belum pemilih ada. pemula 17. Ada 19 nggak semuanya. Tapi bahaya ya, rawan. Semuanya nggak bukan semuanya SMA itu bisa milih. Hanya berapa orang Iya, kan bisa. Baik. Ya,
Sahabat Mitra TV, ini masih bincang-bincang awal. Nanti kita akan lebih kupas lebih mendalam di segmen berikutnya, tapi kami akan jeda sejenak. Jangan kemana-mana, Zona Hukum segera kembali. Oke. Hukum itu aturan, jangan dilanggar, bisa dihukum. Mari saksikan belajar menggambar bersama Papa Johan setiap minggu sore di Mitra TV. Saksikan program olahraga yang dikemas secara menarik hanya di Mitra TV. Saksikan ngaji kitab kuning bersama Ustadz Pondok Pesantren hanya di Mitra TV. Saksikan Tanya Ustadz aja, ngaji bareng, tanya jawab bersama Ustadz yang keren dan beken hanya di Mitra TV. Assalamualaikum, Tabik pun, saya Suheri, Sarjana Ilmu Pemerintahan, Koordinator Divisi Hukum dan Diklat Bawaslu Provinsi Lampung, mengucapkan selamat datang Mitra TV di Provinsi Lampung. Mitra TV selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Sidik, Sarjana Sosial, anggota KPU Provinsi Lampung, mengucapkan selamat datang kepada Mitra TV di Provinsi Lampung. Mitra TV selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibtu Oktavivi SMH, PS Manit 1, Unit 2, Subdit 5, Cybercrime Polda Lampung. Mengucapkan selamat akan hadirnya Mitra TV Lampung di Provinsi Lampung. Mitra TV selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Sidik, Sarjana Sosial, anggota KPU Provinsi Lampung, mengucapkan selamat datang kepada Mitra TV di Provinsi Lampung. Mitra TV selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aryadi Ahmad, pemimpin redaksi Pembaruan ID. Saya mengucapkan selamat atas hadirnya Mitra TV di Provinsi Lampung. Mitra TV selalu di hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya Wirahadi Kusumah, Ketua PWI Lampung, mengucapkan selamat atas hadirnya Mitra TV Lampung di Provinsi Lampung. Semoga Mitra TV Lampung bisa memenuhi kebutuhan informasi masyarakat Lampung. Mitra TV Lampung selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabi'un. Saya Bey Sujarwo, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Ketua DPC Pradi Bandar Lampung, mengucapkan selamat atas tayang perdana Mitra TV di bumi Lampung ini. Semoga Mitra TV dapat berkontribusi terhadap kemajuan untuk Lampung yang semakin berjaya, bisa mencerdaskan masyarakat Lampung. Untuk itu, izin kami mengucapkan selamat atas tayang perdana ini. Mitra TV selalu di hati. Hukum itu aturan, jangan dilanggar, bisa dihukum. Sahabat Mitra TV Lampung, kita masuki segmen kedua dialog. Masih bersama dua narasumber, Bung Erwan dan Bung Budiono. Ini Bung Erwan ya? Ya. Itu kalau
di aturan yang rencana diatur teknis oleh KPU itu nanti audien, tadi kan sudah dijelaskan kampanyenya nggak boleh rapat umum ya, terbatas pokoknya. Audiennya itu boleh dari kampus luar, ngundang pihak lain atau bagaimana nih? Ya, kalau itu mungkin secara teknis nanti kan pasti diatur oleh pihak kampus ya, Bang Budi ya. Kampus ya. Tahu detail amat lah. Kalau Gitu ya. KPU kan apa namanya sudah jelas dia misalnya batasan pesertanya maksimal tadi 3.000, 2.000, Oh 1.000, gitu. gitu. Oh iya. Ya. Yang jelas kan tidak boleh ada atribut kampanye. Tidak Gitu boleh. ya. Termasuk menyebar bahan kampanye juga tidak. Tidak boleh ya. Ya. Jadi full bicara soal visi misi, gagasan itu. Sifatnya dialog. Dialog. Kalau Bung Budi gimana nih audien ini? Misal katakanlah di Unila, apakah cukup mahasiswa Unila aja dulu, nanti di ITERA atau di mana cukup tempat atau gimana? Sebaiknya. Menurut saya sih nggak usah dibatasin lah ya peserta. Tidak usah ya. Namanya kita juga nggak bisa ngelihat bahwasanya ini dunia kampus ini kampus dari ITERA, dari itu gitu. kelihatan kan nggak bisa, kecuali mereka pakai jaket masing-masing lah ya kelihatan gitu alma maternya kan. Nah itu kalau audiennya boleh ya pakai jaket. Ya itu kan nanti diserahkan kepada kan ada penanggung jawab nanti kan itu yang jadi jadi tapi kalau 1.000, 2.000 ya Unilanya nggak ada gedung yang bisa nyampung itu. Paling GSI. Cuma persoalan Sabtu Minggu itu aja. Sabtu Minggu, kalau Sabtu Minggu 2.000 nggak datang, nanti datang orang luar. Jangan-jangan dari partainya atau ini yang banyak datang gitu ya. Iya. Ya kita lihat aja lah. Iya, serius itu nggak ada. Bagi saya jangan ditakutkan lah di kampus ini kampus. Insya Allah nggak ada masalah, nggak ada ininya. Bahkan mungkin senang kampus. Ada calon, ada yang menyampaikan visi misi. Ya, cuman itu lagi menurut saya berani nggak gitu kan ketika diundang. Jangan nggak peserta jangan dibuat aturan juga boleh karena ya dikit sekali mau datang diundang oleh kampus untuk datang. Calon kepala daerah, caleg nih apa nggak akan. Ya saya yakin banyak alasan untuk tidak datang lah ya. Gitu. Iya. Karena tapi saya yakin kalau itu boleh mengundang artis rawat umum banyak banyak karena ini satu hal yang baru boleh kan. Kalau aturannya menurut saya kan nggak baru cuman kan. Nah tapi kalau suatu hal yang diundang, orang akan lihat. Jadi sudah terbiasa. Karena memang di dunia kampus itu adalah ide dan gagasan biasa berdebat, biasa diuji gagasan itu gitu ya. Nah, dari beberapa jenis kampanye yang tadi udah dijelaskan Bung Herwan itu, kalau menurut Bung Budi yang efektif dialog lah. Dialog lebih inilah. Dialog. Iya, karena kalau seperti arak-arakan explore itu nggak biasa ya. Nggak biasa ya. Kalau arak-arakan nanti geng motor kayak. Nah ini Bung Herwan untuk teknis pengawasan gimana nih? Kalau pengawas itu kan domainnya di Bawaslu ya. Ya, tapi kan KPU juga pasti namanya kan pelaksana kampanye itu kan selain partai politik peserta pemilu, pasangan capres, atau misalnya bakal calon DPD kan ada tim kampanye ya. Lalu ada pelaksana kampanye yang ditunjuk oleh peserta pemilu. Nah, pengawasannya sebenarnya pada saat mau melakukan kampanye seperti pertemuan terbatas atau muka dialog ini kan 1x24 jam kan mereka harus memberikan pemberitahuan misalnya ke pihak kepolisian, ke Bawaslu, ke KPU. Domain pengawasan secara komprehensif itu kan ada di Bawaslu ya melakukan pengawasan. Apalagi sekarang Bawaslu kan gencar-gencarnya pengawasan partisipatif. Nah kalau di kampus kan banyak elemen mahasiswa yang memang sudah menjadi mitra Bawaslu menjadi pengawasan partisipatif oleh mahasiswa. Ya itu domain Bawaslu. Cuma kan mungkin biar masyarakat Lampung juga tahu selain ada pengawas ada pemantau pemilu. Ada. Nah itu perbedaannya apa tuh? Jadi kalau antara pengawas dengan pemantau pemilu. Ya pemantau pemilu itu dia pertama registrasinya di Bawaslu kalau untuk pemilu ya. Kalau untuk pilkada registrasinya di KPU. Oh gitu. Nah perbedaannya kalau pemantau pemilu kalau dia misalnya pertemuan pelanggaran ya, mereka lapor ke Bawaslu seperti itu. Kalau Bawaslu melakukan pengawasan itu jadi temuan Bawaslu. Gitu. Jadi kalau koordinasi teknisnya itu pemantau itu independen atau ke KPU? Independen. Tapi dia harus terdaftar registrasi di Bawaslu. Di Bawaslu ya. Jadi kalau pilkada KPU registrasinya pemantau. Pemilu di Bawaslu. Iya. Jadi bersinergi ya.
Nah ini kemudian masih bicara pengawasan nih. Itu kalau boleh gini, kampus perlu nggak bikin tim pengawas internal gitu supaya nggak Ya, bisa saja gitu. Artinya pihak mahasiswa mengundang dan itu harus diawasi oleh pihak kampus ya. Bukan dilarang, beda diawasi dengan dilarang ya. Takutnya kampus juga ini alergi juga gitu ya. Kalau kampus ini ya, artinya kan padahal kan kampus itu wilayahnya yang harusnya netral gitu ya. Oh ini kelompoknya ini yang diundang, oh kelompoknya ini. Nah ini juga jangan seperti itu ya. Karena di zaman Orde Baru aja kebebasan berekspresi, berbicara di dunia kampus itu masih bisa hidup gitu ya. Jangan sampai di era reformasi ini justru kampus sendiri gitu yang membunuh demokrasi, membunuh kebebasan berpendapat, membunuh kebebasan berekspresi gitu ya. Padahal kebebasan ekspresi, kebebasan berpendapat itu kan dimulai dari kampus. Karena dunia kampus itu dunia netral dan diuji secara ilmiah. Jadi nggak usah takut menurut saya pihak kampus ketika mungkin nanti para mahasiswanya itu melakukan kreasi-kreasi, mengundang para calon presiden, kepala daerah, bahkan nanti para caleg ya, untuk diajarkan diskusi. Yang ngobrol santai seperti podcast ini bisa aja, bisa netral ya, netral kampus ya. Netral, kampus itu harus netral. Tapi kalau, nah ini soal aturan nih nanti, misal katakanlah capres nanti ini yang paling keren ini kan nanti kalau ada dialog para capres berani turun ke kampus ya. Misal capres itu katakanlah ada berapa lah nanti, lebih dari satu, misal ada 3 lah asumsinya. Itu sementara kampus A gitu hanya ngundang 2, itu dianggap gimana tuh nanti? Gimana tuh? Apa Ya, kalau saya sih pasti, kalau saya lagi gini lah, kampus pasti akan mengundang semua. Pasti yakin ya? saya. Apalagi Ya? jumlahnya 3. Cuman berani enggak, itu aja. Kampusnya atau calonnya kalau saya. Saya curiga calonnya yang akan nggak berani masuk dibedah itu dengan alasan nanti lagi sibuk kampanye, nggak terjadwal lah, inilah. Kita buktikan aja. Iya. Kan di November sampai Februari ya. Kita tantang juga nih para badan eksekutif mahasiswa untuk mengundang. Oke. Karena diberikan kesempatan nih, jangan nunggu ini peluang terbuka. Jangan hanya ke ini, hingga mereka berani menandatangan kesepakatan dengan mahasiswa mungkin nanti kan gitu. Kalau kita jadi apa gitu ya. Jangan sampai nanti terjadi ngegebuk mahasiswa juga kan gitu. Oke. Nah, ini kalau masih bicara soal pasca putusan MK ini udah ada, nanti kalau udah ada putusan, rencana sosialisasinya bagaimana? Ke kampus-kampus kah? Ya kita menunggu penetapan revisi PKPU dulu ya. Kalau sudah revisi baru kita akan sosialisasi kampus. Sebenarnya kita sudah mulai melakukan itu, tapi yang kita sampaikan kepada teman-teman mahasiswa baru arah kebijakan. Misalnya minggu kemarin kita di ITERA ya, nanti insya Allah di akhir bulan ini kita di BMPC Unila ya. Kegiatan-kegiatan dialogis yang kita lakukan dengan adik-adik mahasiswa ini kan baru arah kebijakan yang kita sampaikan. Tapi kalau nanti PKPU-nya sudah diterbitkan revisinya, maka kita sampaikan secara resmi. Saya ini loh, saya apresiasi ya salah satu kampus lah saya sebutkan. Rektornya langsung menyambut baik gitu. Di sini. Iya. Sementara kampus yang memang jadi ini belum ada komentar dengan putusan. Gitu ya? Iya. Dia sudah mengkomentari kan bahwasanya jangan hari Sabtu Minggu dong. Bisa hari sampai hari ini kan tantang ini bagus menurut saya. Tapi kampus yang agak belum ada yang belum menjadi role model, menjadi rujukan di Lampung itu belum ada statement bahwasanya dengan keputusan ini akan siap enggak kalau misalnya kampus juga mengundang. Sebenarnya kan bisa ya polanya nanti kerjasama BEM antar perguruan tinggi, undang bareng tempatnya di kampus sama bisa kan? Itu dimungkinkan. Yang penting kan kampus jumlahnya sesuai, nggak boleh. Jadi kan kelihatan bahwasanya gagasan itu bukan hanya milik elit politik maupun partai politik. Jadi masyarakat juga bisa membenahi itu, dan itu membendahnya di dunia kampus. Iya. Jadi kita tunggu nih pihak-pihak kampus yang itu menyambut ini gitu. Ini kan baru beberapa kampus yang statement yang harusnya kita mau minta statement kampus yang ini belum ada. Nggak perlu kita sebutkan lagi. Masyarakat bisa nilai lah kampus yang mana gitu kan. Ya, tapi mungkin nanti kalau sudah ada revisi ya PKPU yang baru segala macam, setelah
Saya sesalkan sekali kalau memang kampus sudah dibuka ruang ini tidak semua mengundang. terbuka, welcome. Iya, Oh, berarti bisa kelihatan nanti apa? kan diumuman, oh diundang nggak datang, kenapa alasannya ya gimana gitu kan? Iya, iya. Itu aja, gitu ya. bisa kelihatan kok. Bahwasanya kalau dia nggak mengadu ide gagasan dari dunia kampus ini nggak berani, ya gimana kita mau uji ide gagasan dia ini? Jangan-jangan jadi bohong-bohong aja visi-misi gagasannya itu kan? Nah, ini putusan MPN-nya pada untuk pemilu ya, bukan pilkada ya? Ya. Ya. Jadi kan yang Rejimnya beda, rejim Ya, seharusnya mutatis mutandis lah. Gitu lah ya. Enggak. Tapi dijabarkan Iya kan aja. kalau misalnya pemilu itu juga pilkada juga pemilu. Gitu ya. Iya. Jadi bagusnya gitu. Bagusnya Gimana, Bung Erwan? gitu. ya kalau kami di provinsi ini kan tadi jangan implementasi regulasinya di Iya. Gitu ya. KPURI. Iya loh. Tingkat yang lebih Kita samina wa ta'ala. Samina wa ta'ala ya. Iya, iya. Itu lagi keberanian dunia kampus untuk mengundang dan keberanian para calon untuk datang ke kampus. Gitu ya. Diundang datang dong. Iya. Jangan takut. Nah, kemudian kalau ini kan yang isu lagi mencuat ini juga ini masih kaitan dengan tadi sudah dijelaskan ringkas dimajukan pendaftaran Pilpres ya. Kemudian juga ditambah isu lagi akan dikembalikan, kalau menurut saya dikembalikan pilkada itu ke September karena rencana awal dulu kan KPU menjadwalkan September 2024 pilkada. Ternyata mundur ke November. Sekarang ada wacana untuk September. Ini saya minta Bung Budiono dulu nih. Gimana nih? Ya, sebenarnya kan kalau saya lihat ini kan maaf nih ya, negara ini kayak seperti nggak ada schedule yang jelas. Gitu. Iya kan? Iya, datang satu udah ditentuin, tunda. Oh minta tunda Bawaslu. Ini kan bukan tadi benar kata Bang Erwan. Itu bukan ranah KPU, bukan Bawaslu. Ini kan cuma melaksanakan undang-undang. Ini ujuk-ujuk Bawaslu mengatakan tunda, gitu kan? Offset ini. Ya bukan alasan, bukan urusan Bawaslu. Itu bukan orang Kapolri juga yang pihak keamanan aja ngomong-ngomong. Pemerintah kalau sekarang akan dikembalikan ke September ini gimana? Kalau saya lebih setuju, gitu ya. Artinya maju lebih bagus. Karena persoalan keadaan ini kan lama juga PJ ini kan sampai 2 tahun. yang dimajukan juga. Iya, ini kan mengamalkan. Iya, setuju Pilpres setuju. Dimajukan karena sesuai aturan. Iya, cuman kan saya bilang tadi kan setiap tahapan itu kan sudah diperhitungkan waktu dan akibat-akibat, bukan yang seperti besok cucu cabut kalau kata Lampung itu kan. Nah ini yang menurut saya yang harus diperbaiki. Iya, kita kan negara ini kan dibikin banyak orang pintar, bukan ngurus seperti mengurus toko kelontong, bukan. Nah kalau untuk di KPU Lampung nih yang hanya sebagai pelaksana ya teknis, kalau seandainya itu dimajukan di rumah siap ya? Sebenarnya turunannya sampai sebenarnya kan gini ya, kabupaten. Kalau nggak siap mundur dia. Kalau sampai hari ini kan hukum positif kita masih November ya, karena belum ada perubahan. 201 Undang-Undang 10 2016 kan pilkada serentak 2024 dilaksanakan bulan November. Iya. Nah, sekarang kan memang ada wacana ya di nasional sana akan dilaksanakan September. Nah kalau kami di provinsi kabupaten kota ini prinsipnya kalau dia sudah menjadi aturan kita laksanakan. Karena kan timeline waktu itu dia memastikan dulu kapan pemungutan penghitungan suara baru dihitung mundur. Karena kan ada aturan misalnya calon kepala daerah ditetapkan sekian hari sebelum hari H kampanye, dilaksanakan sekian hari sebelum hari H. Itu kan ada timeline waktu, tapi menetapkan pemungutan penghitungan suara itu menjadi keniscayaan harus dipastikan seperti itu. Gitu ya. Iya. Jadi prinsipnya mau berubah siap. Ya? Siap kita melaksanakan. Harus siap ya. Walaupun sebenarnya di tahapan pemilu 2024 itu pasti ada tahapan yang beririsan antara pilkada dan pemilu. Iya. Ya kalau bisa langsung aja pilkada juga dimaju sama bulan berdua nggak masalah. Bareng. Ya sebenarnya kalau saya sih ngelihatnya lebih bagus itu pilkada dan sesuai kan nanti kan karena itu November ya, yang Dewan itu kan. Terus yang pilkadanya kan bulan katanya dimajukan ya September. Kan itu nanti berbarengan dengan nanti pelantikan dengan masa jabatan kepala daerah dengan DPRD itu akan kemungkinan ke depan bersamaan. Selanjutnya nanti mungkin ada pemilu lokal dan pemilu nasional. Gitu. Lebih baik enak gitu ya. Iya, jadi kepala daerah dan ini jadi tidak ada nanti yang mundur dari DPRD karena dia menyalon kepala daerah. Jadi fokus dia mau menyalon kepala daerah atau DPRD ya. Gitu. Jadi nggak bisa tengok kanan dulu. Nggak bisa tengok kanan kiri lagi. Kan ini fokus nih kalau misalnya kemarin pilkada dibarengkan sama DPRD, mungkin nggak ada nanti yang DPRD nggak milih DPRD apa
kepala daerah. Maka kan sekarang ini kan para calon kepala daerah yang daripada partai tertentu itu yang ingin mencalon kepala daerah kan diminta untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPRD, DPR untuk supaya vote getter lah suara itu kan, teskis kan gitu. Walaupun modalnya nambah. Ya, sahabat Mitra TV ini makin menarik ini perbincangan kita, tapi kita jeda lagi ya. Jeda, silakan kopi dulu. Minum lagi, kopi dulu. Kita santai tapi ada isi. Ya, sahabat Mitra TV Lampung, kami jeda lagi. Jangan kemana-mana, Zona Hukum segera kembali. Hukum itu aturan, jangan dilanggar, bisa dihukum. Mari saksikan belajar menggambar bersama Papa Joat setiap minggu sore di Mitra TV. Saksikan program olahraga yang dikemas secara menarik hanya di Mitra TV. Assalamualaikum, Tabik Pun, saya Suheri, Sarjana Ilmu Pemerintahan, Koordinator Divisi Hukum dan Diklat Bawaslu Provinsi Lampung, mengucapkan selamat datang Mitra TV di Provinsi Lampung. Mitra TV selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Sidik, Sarjana Sosial, anggota KPU Provinsi Lampung, mengucapkan selamat datang kepada Mitra TV di Provinsi Lampung. Mitra TV selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibtu Oktavivi SMH, PS Manit 1, Unit 2, Subdit 5, Cybercrime Polda Lampung, mengucapkan selamat akan hadirnya Mitra TV Lampung di Provinsi Lampung. Mitra TV selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Sidik, Sarjana Sosial, anggota KPU Provinsi Lampung, mengucapkan selamat datang kepada Mitra TV di Provinsi Lampung. Mitra TV selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aryadi Ahmad, pemimpin redaksi Pembaruan ID. Saya mengucapkan selamat atas hadirnya Mitra TV di Provinsi Lampung. Mitra TV selalu di hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik Pun, saya Wirahadi Kusumah, Ketua PWI Lampung, mengucapkan selamat atas hadirnya Mitra TV Lampung di Provinsi Lampung. Semoga Mitra TV Lampung bisa memenuhi kebutuhan informasi masyarakat Lampung. Mitra TV Lampung selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabik Pun, saya B. Sujarwo, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Ketua DPC Pradi Bandar Lampung, mengucapkan selamat atas tayang perdana Mitra TV di bumi Lampung ini. Semoga Mitra TV dapat berkontribusi terhadap kemajuan untuk Lampung yang semakin berjaya, bisa mencerdaskan masyarakat Lampung. Untuk itu, izin kami mengucapkan selamat atas tayang perdana ini. Mitra TV selalu di hati. Hukum itu aturan, jangan dilanggar, bisa dihukum. Sahabat Mitra TV Lampung, kita lanjutkan bincang-bincang kita, dan ini tanpa terasa kita masuki segmen terakhir gitu. Ke Bung Budiono lagi ya, yang masih semangat. Bung Herman juga tetap semangat penyelenggara ya. Secara umum nih, Bung Budi, bagaimana melihat kondisi iklim suhu lah perpolitikan di Lampung nih menjelang pemilu, pilkada gitu kan? Kalau saya lihatnya sih ya
menyampaikannya banyak biasa lah, banyak banner. Iya, yang udah bertebaran ini. Tapi saya rasa memang karena memang masyarakat sudah biasa ya, sudah biasa pilkada, pemilu. Jadi sudah biasa, bukan suatu yang baru lagi. Sudah menjadi suatu ini kebiasaan. Mungkin nanti ketika nanti sudah 5 tahun sekali, mungkin itu berbeda. Sambutan masyarakat terhadap proses pemilu ini gitu. Karena ini kan baru kemarin transisi ya gitu, dan kita berharap sih kondisi politik di Lampung itu tetap kondusif lah, ya. Dan tidak pernah terjadi sebenarnya di Lampung ada sejarah gara-gara politik ada yang tawuran, ada yang ininya. Kalau sekarang kan masih tahap sosialisasi ya, Bung Erwan ya. Itu kalau Bung Budi ngeliat gimana? Iya kan memang banyak juga yang menyanakan ini kan banner-banner sudah keluar itu. Kok ini nggak diberhentikan, diberikan sanksi oleh Bawaslu. Memang ada kekurangan karena Bawaslu itu kan mengawasi setelah masa kampanye. Ini kan proses sosialisasi, tapi juga tetap harus kalau saya sedang melihat fenomena ini harus ada aturan tentang bagaimana mereka mensosialisasikan. Dan juga nanti mungkin ya Pak KPU juga ini harus jangan hanya meminta laporan dana kampanye, tetapi berapa dia harus ada diatur berapa sih jarak antara masa kampanye dengan masa sosialisasi misalnya. Nah dari situ juga diaudit dana kampanyenya, dana sosialisasinya gitu, bukan hanya di dana kampanyenya gitu. Jadi berapa bulan setelah sebelum masa kampanye ada sosialisasi. Karena dia kata Bang Erwan beda-beda tipis antara sosialisasi atau alat peraga sosialisasi dengan alat ini. Kalau alat peraga sosialisasi nanti nomor dia kelihatan nama dan nomor yang harus ini. Kalau ini kan belum ada nomor dia berapa karena dia masih belum DCT. Jadi jangan berapa nomor berapa. Belum. Nanti kan keluar kalau sekarang dapat bocoran mereka dari partai sendiri ya. Karena ada beberapa banner itu kayaknya sudah ada. Karena ini jadi ini juga masyarakat. Iya, sosialisasi ada aturan khusus ya, yang boleh, yang tidak boleh disosialisasi. Ya, jadi KPU ada ya kan regulasinya. Kalau di PKPU 15 itu yang sudah ditetapkan menjadi peserta pemilu itu kan baru partai politik. Nah, partai politik itu dia boleh melakukan sosialisasi ya terhadap anggota partai politik dengan pertemuan terbatas ya, tapi 1 hari sebelumnya harus diberitahukan kepada KPU dan Bawaslu selambat-lambatnya. Lalu dia juga bisa mensosialisasikan bendera dan nomor urut partai politik terhadap anggotanya. Boleh ya? Boleh. Tapi yang lain belum boleh karena belum masuk masa kampanye. Oh, jadi kalau coblos partai kami coblos itu atau berisi itu nggak boleh ya? Boleh. Kampanye. Dan kalau pengamatan KPU lihat yang banner bertebaran kata Bung Budi, ada nggak yang menyimpang? Jadi apa namanya, kan kampanye itu kan kegiatan peserta pemilu, dia dalam rangka meyakinkan pemilih, ada visi misi, ada program, ya ada citra diri, kan begitu. Nah kalau dia sudah ada 3 hal ini, ada 1 hal itu termasuk indikasi pelanggaran karena belum masa kampanye. Tapi sekarang belum masuk masa kampanye. Jadi masih leluasa lah ya. Sebenarnya kan kalau dia mengganggu keindahan, kebersihan kota, pemerintah daerah bisa. Nah itu saya pernah lihat kayaknya sudah mulai ada penertiban ya. Kalau nggak salah kan di pohon. Iya, tapi penertibannya masih tebang pilih, Bang Rozali, kelihatannya masih tebang pilih. Goloknya nggak tumpul. Iya, goloknya nggak tumpul. Itu kewajiban siapa itu kalau untuk penertiban itu? Ya dia perda misalnya. Bisa. Perda kan mengatur itu, tempat mana yang harus bisa dipasang iklan. Jadi ini domainnya Pemda ya. Tapi kalau KPU domainnya apa? Nyurati. Kalau yang menyurati Bawaslu. Bawaslu sekarang kan sudah mendata ya. Misalnya hari ini mereka rilis Bawaslu itu mendata calon peserta pemilu yang sudah memasang alat peraga ini. Mereka ada sekian, baru didata. Tapi apa namanya baru sebatas mendata. Mereka ada sekian puluh ribu misalnya, tapi tidak eksekusi. Berarti nanti kalau seandainya itu melanggar 4 ada perda. Apa ya? Satpol PP ya? Iya, iyalah. Bersama Bawaslu. Iya, seharusnya udah patroli nih. Ada patroli Pol PP-nya ini. Tiang. Ya, nggak boleh kan. Karena saya
berapa hari ini keliling Bandar Lampung. Bahkan di rumah juga kadang-kadang di tembok udah mulai tuh. Iya. Nggak tahu, orang-orangnya tahu pas kita nanti ngerobek apa tanda gambar ngerusak menyedia katanya kan gitu ya. Iya. Oke. Nah, jadi kalau KPU nih kita bicara soal untuk pembinaan atau supervisi ke bawah ya, KPU, kabupaten kota, PPK, segala macam. Nah, untuk persiapan nyambut kampanye ini bagaimana nih? Ya, supervisi ya pastilah. Setiap saat kan kita supervisi, Pak. Gitu ya? Ya, jadi bukan hanya pertemuan langsung, apalagi teknologi kan kita Zoom meeting via daring ya kita lakukan itu. Nah, persiapan kita terkait memasuki masa kampanye sampai hari ini kan kita menunggu revisi ini terlebih dahulu ya. Kalau revisi sudah final, pasti kita akan segera mengkoordinasikan dengan pemerintah daerah terutama ya terkait dengan tempat-tempat pemasangan APK dan tempat-tempat yang bisa digunakan untuk kampanye rapat dengar. Ya, seperti itu. Pasti segera kita koordinasikan. Sinergitas dengan Bawaslu dan jajarannya selama ini gimana? Hubungan kita bagus. Jadi bagus kita ini kan nggak selalu formal-formal ya. Bukan kayak pusat ya saling lapor tuh indikasinya. Gimmick. Jadi selalu koordinasi ya. Nah, karena kan sebenarnya kan kalau yang saya pahami ini, saya mohon pendapat Bung Budiono. Penyelenggara itu kan memang ada dua ya, tapi sebenarnya mengawasi harus perlu bareng gitu kan. Saling isi ya. Meski domennya mengawasi, bukan merasa dirinya paling artinya tinggi. kalau KPU melihat atau jajaran bahwa melihat ada dugaan pelanggaran, bisa itu jadi melaporkan itu ke Bawaslu, jadi temuan. Itu gimana? Ya biar masyarakat aja yang menyampaikan. Oh, masyarakat. Iya. Bukan lapor internal, bukan. Iya. Artinya tapi memang itu domain itu atau tadi melalui pemantau pemilu tadi itu. Ya, kalau pemantau pemilu ini kan saya sudah ngerasa sudah berkurang, Bang Rozali. Kalau zaman 99 itu kan pemantau pemilu banyak. Masyarakat itu kan ini antusias kan. Nggak usah di ini, bahkan dia nunggu sampai dari mulai mencoblos sampai penghitungan suara sampai dia kawal bagaimana masyarakat itu menyambut reformasi, mengharapkan pemilu yang bersih, jujur, adil yang selama ini didambakan. Tapi ke arah sini itu masyarakat seperti apatis ya. Ini maaf sama Bang Emerson Ketua PU ya. Saya sering mengatakan ya, partisipasi masyarakat di dalam pemilu itu harus tinggi gitu ya kan. Pencapaian KPU merilis 70%, 80% masyarakat berhasil. Tetapi kan saya ngeliatnya gini, apakah sudah ada survei yang menyatakan partisipasi masyarakat itu terjadi apa karena antusias masyarakat menyambut itu, apa karena ada mobilisasi dalam tanda kutip money politik? Kan belum ada survei yang mengatakan itu. Kalau saya sebelum itu ada semacam mobilisasi itu terjadi karena ada mobilisasi money politik. Ya belum dugaan saya, tapi belum ada survei seperti itu. Iya, jadi karena ketika dia milih langsung pulang. Tadi supaya milih dibikin hari libur. Ternyata setelah hari libur bis nyoblos dia nggak awasi lagi kan. Pemantau kan semakin berkurang sekarang. Ya, memang kan kalau yang saya lihat pemberitaan money politik ini musuh bersama ya. Iya, sekarang gini ya, Bawaslu, kalau nggak salah Bawaslu yang mengatakan bahwasanya Lampung itu tinggi money politik. Saya kira kalau memang tinggi money politik mana gitu, datanya mana, yang bagaimana diselesaikan oleh Gakumdu, lari ke pengadilan, sampai ada putus, ada calon kada yang dibatalkan karena money politik atau caleg ini, kan nggak ada datanya. Tinggi itu dari mana? Potensi kerawanan money politik. Ya, di 3 kabupaten kalau. Iya, maksud saya kan Bawaslunya dong. Gitu ya. Iya. Kalau ada kerawanan tingkat politik, cegah gimana cara mencegahnya, cara ininya, kan tugas mereka. Iya. Nah, bagaimana mengedukasi masyarakat, posisi masyarakat bahwasanya pemilu ini memang milik kita. Ya, benar. Jadi sahabat Mitra TV, karena Bung Diana nyinggung Bawaslu, saya merek sedikit lagi. Besok undang Bawaslu sini. Di episode sebelumnya itu Bawaslu pernah jadi narasumber bicara soal jerat hukum dalam kampanye. Itu memang menjelaskan tentang langkah-langkah yang akan dilakukan gitu loh. Nah, untuk mencegah money politik, segala macam. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan Bung Diana ini juga semakin memacu dan memicu Bawaslu dan jajaran bawahnya untuk lebih konsen mencegah atau kalaupun terjadi itu menyelesaikan secara aturan money politik. Bicara money politik nih kan ya, Herman. Tapi kan kalau dalam kampanye itu boleh ngasih itu ya.
Ya, sekarang ini kan bahan Apa ngasih kampanye. Boleh, sembako nggak boleh? Boleh. Jadi bahan Kalau kampanye. sosialisasi boleh ya? Bentuknya bahan kampanye, misalnya pakaian, ya. Pakaian itu sarung, baju, Gitu. penutup kepala, misalnya misalnya alat tulis, itu kan diatur. Stiker, Boleh. boleh. Kalau dia dikumulatifkan satu barang ini, rupiahnya sekarang naik jadi 100.000. 100. Kalau dirupiahkan, tapi tidak boleh dikasih rupiah atau sembako, tapi Terus barang. sering udah jadi Kalau transport enggak ya? Nggak boleh. Jadi 100.000 itu berbentuk gitu. Tapi bahan kalau kampanye. peserta rapat umum datang dari jauh gitu loh, misal partai gitu. Ya. Partai nggak boleh ngasih uang ya? Nggak boleh. Tapi kalau dia nyediakan makan untuk Transport, transport dalam mobil. bentuk barang mobil itu boleh. Atau gimana? Kalau Itu saya rapat regulasi umum. nggak boleh. Setelah regulasi Boleh nggak dikasih boleh. itu bahan kampanye aja. Oh. Misalnya dia kasih baju kaos, Boleh ya. baju batik misalnya, atau sarung. Yang penting 100.000 ke bawah. Ya, kalau dia dirupiahkan itu 100, tapi tidak boleh dikasih nominal uang. Itu bahannya yang barangnya. dikasih, ya. Dan nggak boleh sembako barang itu Nggak ya. boleh. Berarti sosialisasi sekarang masih gimana? Masih bisa lah. Masih bisa ya. Iya. Karena terus terang aja kalau di Pernah nerima sembako nggak? saya nunggu udah kan ada money politik sebenarnya. Tapi memang saya nunggu itu. ya? Kalau ada money politik katanya sembako. Kayak saya ini nggak pernah dimasukin sembako gitu kan. Iya kan? Ya, mungkin tahu lah ya ininya. Ya, Cuma baik. memang agak aneh ya memang negara Indonesia ini 100.000 ini itu memang yang menurut saya ya kalau memang dilarang aja sih. Daripada kecil juga nggak mungkin nih. Tadi batik, benar harga 100.000 batiknya mana kan gitu. Jadi yang sesuatu yang memang nggak mungkin gitu kan, Gitu ya. diinikan gitu Tapi karena itu regulasi ya harus dilaksanakan ya aturan. Iya sih. Dan nanti kan KPU dilaporkan daerah itu kan? Bang, dilaporin dana kampanye nanti. Kalau dia beli bahan kampanye apa saja. Oh ada, itu wajib Ada, dilaporkan. Karena saya pernah segini ya diminta gitu kan, ada misalnya gini, ada dia calon lah, caleg lah ataunya belajar. Terus dia misalnya gini, dia pesta lah tempat orang. Terus ada semacam apa? Saweran. Pertanyaan dia kampanye kalau dia nggak baca visi misi, cuman ya saweran gitu aja. Nggak akan kena, karena bukan itu orang kampanye, orang itu. Jadi banyak celah sebenarnya. Tapi Ya. kalau saat kampanye ngundang artis rapat umum nyawer, gimana? Kalau Gimana? lagi kampanye. Iya kampanye. Biasanya kan ngundang Kalau artis nih. kalau lagi kampanye, kan ini Nyawer. ini kan bukan kampanye. Oh. Dia mendapat undangan Iya, iya. di tempat ininya, terus dia nyawer. Laporkan. Kebiasaan. Iya, kalau TV kita serius tapi ya harus canda juga karena politik itu kita nggak usah tegang-tegang amat. Iya. Tapi harus tetap serius gitu. Nah mungkin karena ini sudah mau menjelang akhir nih, saya ke Bung Herwan nih. Ya. Mungkin himbauan ke masyarakat stakeholder untuk menyambut kampanye, kemudian nanti untuk penggunaan hak suara di 15 Februari, apa himbauannya? Ya, jadi apa namanya kita ini 155 hari lagi ya. Jadi 5 Iya, bulan untuk lagi. mundurin. Ya, 5 bulan lagi kita menuju hari kasih suara kita 14 Februari Ya. 2024. Di KPU itu kan ada waktu Ya. jam. Iya. Ada 6,5 juta lebih ya pemilih kita di Provinsi Lampung. Jadi 49,98% itu generasi Z, generasi milenial. Jadi 17 tahun sampai dengan 39 tahun. Jadi kalau yang di kampus di sekolah-sekolah tadi 17 sampai dengan 24 tahun itu generasi Z jumlahnya 1,1 juta lebih. Nah, jadi sangat signifikan. Signifikan, ya. Nah, kita berharap bahwa partisipasi masyarakat itu kata Bang Budi tadi bukan hanya suaranya menggunakan hak pilihnya secara kualitatif jumlahnya. Kalau kita di Provinsi Lampung kan 2019 80,6% partisipasi kita melampaui target nasional 2019. ya. Nah, tapi partisipasi secara kuantitatif itu jadi bagian, tapi kita berharap bahwa partisipasi masyarakat itu di seluruh proses tahapan pemilu juga ikut andil begitu. Misalnya masa kampanye mengikuti masa kampanye begitu kan, tadi mengawasi
calon-calon pengawasan partisipatif misalnya. Termasuk partisipasi juga menjadi penyelenggara pemilu. KPPS kita banyak nanti dibutuhkan di seluruh TPS kita di Provinsi Lampung, kita rekrut di Januari. Nah, anak-anak muda ini yang belum menjadi tim sukses, belum menjadi anggota partai politik, kita berharap bisa juga menjadi KPPS. Oh, KPPS belum ya? Nanti Januari dibentuk. Oh, generasi Z tadi itu ya. Bagus, generasi Z. Itu. Kalau Bung Budi, himbauan Kalau saya ini ya berkaitan dengan tadi ya, berkaitan dengan kampanye di tempat dunia kampus atau dunia pendidikan ya. Saya selaku dunia kampus itu berharap gitu ya, kesempatan ini dimanfaatkan dengan baik bagi adik-adik mahasiswa, para petinggi kampus. Kita harap adik-adik mahasiswa berani mengundang para calon nanti apabila kepala daerah bisa juga diminta, terus juga pilpres maupun para calon legislatif. Dan kita berharap para pemangku atau para pemegang kekuasaan di kampus juga jangan alergi. Ini kan dunia kampus, dunia netral gitu ya. Artinya ide, gagasan dan semua itu bisa diuji di dunia kampus. Itu himbauan. Iya. Kalau untuk masyarakat secara umum. Ya sama lah, kita mengharapkan pemilu ini kan berjalan dengan bukan sesuatu yang menakutkan, tetapi kan suatu hal yang baik bagi kita dalam rangka memilih partai-partai calon-calon legislatif, calon presiden, bahkan nanti calon kepala daerah. Nah ini kan momen yang harus dimanfaatkan gitu ya. Jangan kita berserah ataupun menerima apa yang sudah disodorkan oleh partai-partai politik. Jadi sama slogan daripada penyelenggara. Jadi pemilih yang cerdas itu kan. Pemilih yang cerdas, bukan cerdas artinya ambil uangnya terus jangan pilih orangnya. Karena bisa ditangkap. Pemilih yang cerdas itu ya artinya sesuai dengan hati nurani, program kerja yang baik, rekam jejak para calon, apakah yang incumbent itu sudah selama ini bekerja untuk rakyat, untuk pembangunan, kan bisa dilihat kan. Baik. Nah itulah gunanya kampanye ya. Gunanya kampanye. Kampanye itu sahabat mitra. Apalagi sekarang kan kami itu kan mengharuskan kan para mantan napi atau itu kan mengumumkan. Nah jadi kan rakyat sudah bisa menilai nih, koreksi. Jadi intinya sahabat mitra TV Lampung, kampanye itu media untuk menilai kualitas dari calon, caleg maupun capres atau ya mungkin di podcast ini bisa ngundang capres, caleg, kan ini gagasannya. Saya telepon nanti. Ya, baik. Ya, tidak terasa ini sahabat mitra TV Lampung, kita harus akhiri, tapi jangan bosan ya Bu Budi, Bu Herman. Lain waktu kalau kami mengundang lagi, kita bincang-bincang serius tapi santai gini lagi ya. Tapi kali ini kita harus akhiri sahabat mitra TV Lampung, dan saya tiada bosan untuk mengingatkan kita semua, khususnya diri saya, bahwa hukum itu aturan, jangan dilanggar, bisa dihukum. Saya Rojali Umar pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam zona hukum. Tagline. Iya. Kalau jangan kayak Arab keren cadasnya. Banting dia ceker. Hukum itu aturan, jangan dilanggar, bisa dihukum. Assalamualaikum, Tabik Pun, saya Suheri, Sarjana Ilmu Pemerintahan, Koordinator Divisi Hukum dan Diklat Bawaslu Provinsi Lampung, mengucapkan selamat datang Mitra TV di Provinsi Lampung. Mitra TV selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Sidik, Sarjana Sosial, anggota KPU Provinsi Lampung, mengucapkan selamat datang kepada Mitra TV di Provinsi Lampung. Mitra TV selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibtu Oktavivi SMH, PS Manit 1, Unit 2, Subdit 5, Cybercrime Polda Lampung. Mengucapkan selamat akan hadirnya Mitra TV Lampung di Provinsi Lampung. Mitra TV selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Sidik, Sarjana Sosial, anggota KPU Provinsi Lampung, mengucapkan selamat datang kepada Mitra TV
di Provinsi Lampung, Mitra TV selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aryadi Ahmad, pemimpin redaksi Pembaruan ID. Saya mengucapkan selamat atas hadirnya Mitra TV di Provinsi Lampung. Mitra TV selalu di hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya Wirahadi Kusumah, Ketua PWI Lampung, mengucapkan selamat atas hadirnya Mitra TV Lampung di Provinsi Lampung. Semoga Mitra TV Lampung bisa memenuhi kebutuhan informasi masyarakat Lampung. Mitra TV Lampung selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun saya B. Sujarwo, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Ketua DPC Pradi Bandar Lampung, mengucapkan selamat atas tayang perdana Mitra TV di bumi Lampung ini. Semoga Mitra TV dapat berkontribusi terhadap kemajuan untuk Lampung yang semakin berjaya, bisa mencerdaskan masyarakat Lampung. Untuk itu, izin kami mengucapkan selamat atas tayang perdana ini. Mitra TV selalu di hati.